Yo, what's up guys, welcome to my vlog. Balik lagi dengan saya Muhammad Fadrian di channel YouTube Fajar Balade Waktu. Dan kali ini kita akan bahas beberapa vokalis atau mungkin penyanyi tepatnya yang suaranya itu beda pada saat rekaman, pada saat di kaset, di MP3 yang biasa kita dengar, itu berbeda dengan pada saat dia live atau konser. So ada beberapa list yang sudah saya berikan, nggak terlalu banyak nih karena referensinya itu benar-benar susah, harus mencocokkan beberapa lagu antara konser live-nya dan rekamannya. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar lebih berkembang lagi, biar lebih keren lagi dengan pembahasan musik dan olahraganya yang super oke. Dan jangan lupa untuk follow sosial media saya, ada Instagram, nanti saya akan munculkan di sini. So kemudian kita akan opening dulu. Oke, yang pertama itu adalah Myles Kennedy. Si Doi ini adalah vokalis dari salah satu grup band rock asal Amerika, yaitu After Bridge. Yang dulunya ini si Doi sangat tekun dan mempelajari musik jazz awalnya, kemudian membentuk sebuah band yang beraliran alternatif, blues, dan R&B, semacam aliran campuran begitu. Setelah bandnya itu bubar di tahun 2003, kemudian si Doi ini mendapat telepon dari Tremonti, yaitu gitaris dari grup band Creed, yang waktu itu sudah menyatakan bahwa grup band Creed-nya ini udah bubar, kemudian ingin membuat band baru lagi bersama Kennedy yang diajak sebagai vokalis waktu itu, dan jadilah After Bridge karena Creed udah bubar di tahun 2003. Dan kalau untuk saya sendiri sih ada beberapa lagu yang sangat saya suka di band ini, seperti Melingus yang juga itu menjadi salah satu theme song dari pegulat WWE yaitu Ed. Kemudian yang kedua itu adalah Open Your Eyes. Lagu ini sangat berani dan keren banget, tapi agak-agak mirip sedikit dengan komposisi musik dari lagu-lagu Creed tentunya, karena ada personal music, mantan personal dari band itu. Kemudian ketiga adalah Broken Wings. Saya juga benar-benar suka dengan lagu itu karena cukup berani dan keren, kece-kece. Kalau soal karakter suara, si Myles Kennedy ini tuh mempunyai karakter suara yang kuat dan khas, pertama di bagian-bagian suara yang tinggi namun terdengar berat. Namun sayang, pada performnya itu saya dibuat sedikit kecewa karena ada beberapa konser yang saya dapati yang harusnya di rekaman ini terdengar berat dan ngerok, mencerminkan Afterbeat. Pada saat rekaman itu hasilnya beda. Pada saat live bisa dibilang saya mendengarnya ada beberapa part pada saat live itu suaranya Myles Kennedy ini terdengar cempran-cempran dan gak ada suara-suara khas berat larutnya gitu. Entah memang suaranya beda atau kuping saya yang bermasalah, tapi itu sayangnya itu yang berhasil membuat saya kecewa dengan si Doi. Dan mungkin untuk soal live saya tidak terlalu menikmati. Kalau untuk rekamannya ya saya cukup suka, tapi bisa dibilang itu ada penipuan massal juga, kok bisa beda. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin si Doi itu waktu di rekaman itu sudah mungkin capek sehingga konsentrasinya buyar, atau mungkin kesehatannya terganggu. Pita suaranya bagaimana saya nggak tahu. Yang jelas untuk perform live-nya saya mungkin sedikit kecewa. To say
yang kedua itu adalah Rizky Abdurrahman. Si doi ini adalah dulunya dikenal sebagai vokalis grup band The Titans dan kini sedang menjadi solois karena sudah keluar dari grup band The Titans, dan kini sedang sibuk dengan project bersama Drive karena belakangan ini juga Drive udah nggak punya vokalis yang tetap, sering ganti-ganti, dan dipilihlah Rizky sebagai vokalis sementara. Mungkin konsep featuring untuk saat ini bagi Drive dan Rizky. Di awal kemunculannya, Rizky ini menjadi sosok yang sangat diminati oleh kaum hawa karena parasnya ganteng, serta digadang-gadang sebagai orang yang mirip dengan vokalis Peter Pan waktu itu, yaitu Are. Kemudian dibaluti dengan nama-nama besar setiap personel The Titans, terutama untuk nama besar seperti Indra dan Andika yang merupakan mantan personel dari Peter Pan, yang kali itu Peter Pan namanya gede banget. Kemudian dua orang yang keluar dan membentuk grup band yang seakan-akan menjadi band tandingan untuk Peter Pan. Untuk lagu-lagu The Titans sendiri itu cukup diminati juga, jadi cukup menarik perhatian di awal-awal karir band ini. Namun sayang, pada saat perekaman dan live konsepnya itu beda. Pada saat rekaman itu bisa kita dengar suaranya itu bening, bagus banget, keren banget. Dan pada saat live perform, suara Rizky ini beda banget. Gak jelek sih, tapi bisa dibilang untuk perbedaan dari rekaman ke live-nya itu beda banget, dan membuat beberapa orang menganggap itu suaranya Rizky di rekaman itu palsu, dan yang asli kedengaran itu yaitu berada pada saat live perform. Jadi bisa dibilang itu kayak penipuan massal juga, karena kita mengharapkan suaranya bening sebening di rekamannya, malah beda banget hasilnya. Hingga waktu pastikan berlalu, rasa ini berakhir, rasa yang ku miliki. Waktu pastikan berlalu, rasa ini berakhir, rasa yang ku miliki. Seandainya ku dapat menemanimu malam ini, di sisimu dan ku terjaga hingga kau terlelap mimpi, hilangkan sepi. Seharusnya ku ada di sisimu dan ku seandainya ku dapat menemanimu malam ini, harusnya ku ada di sisimu dan terjaga hingga kau terlelap mimpi, hilangkan sepi. Seharusnya ku ada hingga kau terlelap mimpi. Next ada Deddy Lisan dari grup band Andra Backbone. Deddy Lisan itu dulunya adalah seorang jurnalis dari majalah musik yang terkenal yaitu Hai. Kebetulan waktu itu ditugaskan untuk mewawancarai salah satu gitaris dari grup band Dewa yaitu Andra, yang katanya ingin membuat band baru dengan mengaudisi beberapa orang untuk menjadi vokalis di band itu. Kemudian datanglah Deddy Lisan dan tahu-tahu akhirnya Deddy Lisan dites juga kemampuan vokalnya dan akhirnya terpilih. Mungkin waktu itu karakter musik dari Andra Backbone itu yang ngerok habis, nyambung dengan suaranya Deddy Lisan juga yang gak kalah ngeroknya juga. Akhirnya Deddy Lisan menjadi vokalis Andra Backbone dan meninggalkan pekerjaannya lama itu, yaitu jurnalis. Kemudian ada beberapa hal yang beda terjadi pada rekaman lagu-lagu Andra Backbone, tepatnya di suara vokal tentunya sesuai dengan pembahasan kita. Yang saya tahu itu ketika live suaranya di Lisan itu ngerok dan kasar banget, cocok untuk aliran musik keras ya tentunya. Tapi ketika suara rekaman di lagu Andra Backbone itu suaranya di Lisan itu agak dihalus-halusin. Kan aliran dari grup band ini ngerok, kenapa nggak sekalian menampilkan suara yang di Lisan itu gunakan? Kenapa harus dihalus-halusin segala? Kan bisa dibilang
atau cocok banget kalau suaranya nge-rock, yang cocoknya di ini kerennya jadi vokalis Nirvana dengan karena cocok dengan aliran musiknya Nirvana dengan suaranya lebih grunge. Yang keempat ada Katy Perry. Katy Perry ini mencuri perhatian ketika sudah merilis album kedua yang bertajuk One of the Boys, karena suaranya yang berani dan kuat membuat saya tentunya jatuh cinta dengan si doi, terutama untuk lagu hornya yang benar-benar kece dan kerennya, berani banget juga suaranya dan agak berat-berat sedikit. Namun sayang tidak untuk perform live-nya yang terdengar hancur ya, dan suaranya itu beda banget dengan suara rekamannya, kayak cowok kekar yang sedang menggigil ya saya dengar di saat live-nya, atau ketakutan gitu ya karena kejar-kejar oleh seseorang, terdengar seperti di film-film psikopat yang menjadi korbannya itu Katy Perry. Suaranya kalau dicekok-cekokin kayak terdengar kayak ketakutan gitu, jadi terkesan itu si Katy Perry itu benar-benar menjual tampan doang, benar-benar mengecewakan ya, tapi mau gimana lagi ya, memang seperti itu. Mungkin untuk kalian ini mungkin nggak terlalu mempermasalahkannya, tapi untuk ukuran rekaman dan live yang cukup berbeda itu hancur banget kalau untuk Katy Perry. Saya nggak mau jadi so tau, tapi itu yang saya dengar di telinga saya. Mungkin referensi kalian beda, pendengaran kalian beda ya itu, dan terserah kalian juga yang mau menanggapi ini setuju atau tidak, nggak apa-apa ya. Oke, pembahasan kali ini mungkin cukup katanya. Sebenarnya banyak banget ya vokalis atau penyanyi-penyanyi yang beda banget suaranya ketika live dan ketika rekaman. Tapi untuk referensinya itu sangat lama banget, harus mengulik-ngulik beberapa lagu dan mungkin mengulik satu album mungkin ya untuk mendapatkan hasil yang begitu akurat untuk membuat konten seperti ini. Sebenarnya untuk perbedaan suara itu mungkin bukan disamakan untuk pada saat rekaman aja. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat si doi atau penyanyi ini bisa terdengar suaranya beda, bisa mungkin pengaruh kesehatan, pengaruh konsentrasi yang kurang dan kesehatan mungkin yang menurun, sehingga si doi mungkin tanpa sadar untuk menyanyikan lagunya dengan suara yang udah lain-lain kedengarannya. Maka dan di situ kadang tugas lip sync terjadi karena ketika seorang musisi atau idola kalian menyanyi harus dipaksakan bernyanyi, dan itulah tugasnya
I've seen. Oke, mungkin sekian dulu dari video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media saya. Mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Saya Muhammad Fajri. Bye.